warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kita kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nasta'in. Amin. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, nuwasil fi safhah as-saminah. Fi safhah as-saminah. Nah, halaman 8. Halaman 8. Halaman 8. Baik. Ajib anil ibarat al-atiyah. Ajib, ma mana ajib? Bil hamzah. Jawablah. Nah, dari fi'il ajabah yujibu, artinya menjawab. Ajib. Nah, ajib. Mujib itu yang menjawab. Yang menjawab. Akarnya dari ajabah yujibu. Baik Bapak Ibu, kita akan biasakan juga dengan fi'il rubai ya. Fi'il dengan 4 huruf. Af'ala, yuf'ilu. Amrnya apa amrnya? Af'il. Aslama, yuslimu. Ya. Aslim. Lupa kemana Pak ya? Kan udah diwaspo ya. Lupa. Amanah yu'minu. Amin. Ajaba yujibu. Ajib. Seperti aqoma yuqimu. Akim. Nah, akim, dirikanlah. Nah, Bapak Ibu suka dengar dirikanlah sholat, akimis sholat. Tetapi sukunnya aslinya fi'il amr itu berharokat sukun. Hanya karena nyambung setelahnya al, jadi diringankan sukunnya menjadi kasroh, akimis sholat. Kalau mujib, nah dari akar yang sama, ajaba yujibu itu berarti menjawab atau mengabulkan. Kalau mujib berarti siapa mujib? Yang menjawab. Suka mendengar ya mujibas sailin. Yang menjawab atau yang mengabulkan orang-orang yang meminta. Nah, itu satu akar. Ajaba yujibu. Disebut ismul fa'il. Ar-raqam al-awwal, hal wasalna ilal jami'ati. Nah, hal wasalna. Wasola ada wajah fi'il Bapak Ibu di situ? Wasolna, nah, saya jelas. Wasola yasilu. Ma makna wasola? Sampai. Wasolnya ayu fi'lin hadza? Ayu fi'lin wasol? Nah, fi'il madhi. Wasolna. Kalau saya sa'ana. Wasoltu. Anta? Wasolna. Saya sampai ke Surabaya. Wasoltu. Nah, ila Surabaya. Kalau wasola yasilu. Kalau wasola yuwasilu, menyambung.
Nah, beda lagi. Kamu sudah sampai ke kota. Wasolta ilal madinati. Di situ hal wasolna ilal jami'ah. Nah, mafhum Bapak Ibu? Apakah kita setelah sampai di kampus? Madal jawab naam. Wasolna ilal jami'ati. Naam. Nah, sebenarnya sahih wasolna ilaiha kalau kita mau pakai dhamir mutasil. Mata jita ila Indonesia. Ai fi'lin hada, mana fi'ilnya Bapak Ibu? Nah, ja'a yaji'u. Ja'a. Kira-kira fi'il apa itu? Madi. Ja'a Ahmad. Kalau Fatimah ja'at. Kalau sa'ah sa'ah itu kalau di Al-Qur'an itu artinya hari kiamat. As-sa'ah ja'at. Nah, ja'at. Jadi, kenapa? Datang. Ja'at. Kalau ustazah ja'at. Ustazah telah datang. Ja'at al-ustazatu. Nah, ja'at al-ustazatu. Anta jikta, bukan jakta tapi jikta. Nah, jikta. Nah, hal ini karena melihat daripada mudhari'nya ja'a yaji'u. Nah, dengarannya yaji'u, maka madinya menjadi jikta. Berbeda dengan pola qala yaqulu berkata. Ya. Qala kalau Ahmad berkata qala. Rasul berkata qala Rasul. Kalau Fatimah berkata Fatimah. Qalat Fatimah. Kalau anta berkata kulta. Nah, kalau tadi kan kulta. Tadi kan kulta ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan jita. Nah, kalau ini kulta. Berubah jadi apa harkatnya? Sahih, doma. Berubah jadi doma. Kalau madza fil Arabiyah tidur. Kalau tadi qala ini ditulis lagi yang kemarin ya, biar ingat ya Bapak ya. Biar semakin paten, nggak apa-apa diulang-ulang ya. Qala yaqulu, mudhari'nya sekarang. Afan, madinya. Kalau kamu berkata berarti kulta. Loh, ada yang aneh nggak Bapak Ibu? Nah, jadi doma tidak kolta. Nah, hal ini mengikuti nadanya ini, menyelaraskan suara ini, Bapak Ibu. Nanti yang kita sebut dengan ajwaful wawi. Ajwaful wawi. Tadi datang apa datang? Ja'a. Yaji'u. Kalau kamu telah datang. Kamu telah datang. Nah, kenapa ji? Nah, menyelaraskan ini. Ja'a yaji'u. Tidur. Ya, kata kerjanya nama. Naum. Nah, apa bedanya nama dengan naum? Ya. Betul, Bu. Nama
ini yang akan kita fokuskan pada bab kedua ini. Nama itu fi'il, kata kerja. Nah, kalau kita mau rubah menjadi ism yang abstrak, itu kita nyebutkan naum. Artinya sama. Tetapi ism yang abstrak itu yang akan kita sebutkan, kita bahas pada bab kedua ini, tidak terikat dengan waktu. Kalau fi'il kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Nah, kita semua kata kerja bisa dirubah menjadi namanya masdar, Bapak Ibu. Iya, semua fi'il pasti ada masdarnya, semua fi'il. Nah, terus masdar ini bagaimana? Nah, masdar ini kita harus banyak, memang ada sebagian yang pakai pola. Pola artinya ngikuti atasnya, ya Bapak Ibu. Ada sebagian yang harus memang kita dengar dari lafadz Arab sana. Sekarang tidur apa tidur? Nama. Kalau sudah jadi masdar berarti jadi isim. Iya, kalau sudah jadi masdar berarti sudah jadi isim. Artinya bisa di alif, bisa di al atau bisa di tanwin. Nama ya namu. Kalau kamu telah tidur. Nimtu. Nah, nimtu. Enggak namtu, tapi nimtu. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa mungkin kalau ada waktu senggang sore-sore mungkin ya sebelum maghrib sedikit dibuka yang amsilah taslifiyah ini. Nah, mungkin lebih waktunya kan lebih fresh ya. Yang seperti ini bisa dicermati sendiri. Kalau kita mencermati di kelas tahu kelamaan ya. Tapi bisa dicermati, oh perubahannya seperti ini. Kalau anta menjadi nimta atau nimta atau nimtu. Nimtu berarti saya. Kola Ahmad. Ahmad berkata. Kolat Fatimah berkata. Kalau kamu berkata, kulta. Anti berkata, kami berkata, nah, kulna. Saya berkata kultu. Kan kita suka temukan ini Bapak Ibu di Al-Quran atau di hadis pasti banyak kola, kulna, kultu. Nah, kolat ta'ifatun. Kemudian kulna ya Rasulullah wa idh kulna lil malaikatis judu li adama. Nah, pasti tidak akan jauh. Jadi memang salah satu cara untuk mengembangkan bahasa Arab kita itu dulu kita di pesantren itu satu hari disuruh menghafal 5 hadis. Iya. Masih sedikit 5 hadis. Dengan maksud ya selain dengan maksud untuk menghafal hadis ya, untuk mengembangkan bahasa dan kosakata. Karena susunan yang sangat sederhana itu kalau kita mengikuti susunan yang diucapkan Rasulullah. Bisa ya Bapak Ibu, insya Allah ya. Kalaupun nggak dihafal, dibaca saja. Dibaca, latihan sendiri menerjemahkan. Bisa, insya Allah sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, nilainya bagus semuanya. Ini kalau dengan pola yang sama, soma berpuasa, soma. Kalau saya berpuasa, nah sahih, sumtu saya berpuasa. Iya. Kalau kita karena yang terjadi perubahan yang agak rumit ini yang madinya memang. Madinya. Kalau mudhari'nya insya Allah gampang. Hanya madinya saja yang agak rumit. Kenapa? Karena kita harus menghilangkan harful ilahnya atau huruf matnya yang dihilangkan. Hilang ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, hilang. Yang sering kita praktekkan berdiri, koma dengan pola yang sama, koma yakumu.
Kalau huwa koma. Kalau Fatimah, qomat. Qomat. Nah, suka kita dengar nggak? Sohi. Qad qomat. Qad qomat as-shalah. Qad qomat. Qad qomat as-sholatu itu sholata. Enaknya apa, Bapak Ibu? Enaknya apa? Tuh. Kalau sudah ketemu fi'il, kita harus ketemu fa'il. Fi'il, fa'ilnya sholat. Sholat, sudah berdiri. Nah, kenapa kok belum pernah dibahas ya? Kalau ada aslinya fi'il, aslinya berharokat apa nih? Sukun. Sukun. Kemudian berubah jadi kasroh. Kenapa jadi kasroh? Karena dia akan ketemu dengan al-syamsiyahnya. Karena kan nggak kebaca kalau misalkan dua-dua ini sukun kemudian ketemu dengan al-syamsiyah. Maka menjadi qad qomatis sholatu. Ba'dah nuwasil mata jita ila Indonesia. Kapan kamu datang ke Madinah? Mata jita ilal Madinati. Nah, kapan kamu datang ke ibu kota ini? Mata jita ila hadhil asimah. Nah, mata jita ilal asimah. Nah, nggak apa-apa, nggak pakai hadhi, nggak apa-apa. Kapan kamu datang ke kelas ini? Mata jita. Nah, il fasli atau ila hadzal fasli boleh. Ilal fasli atau ila hadzal fasli. Karena kalau sudah bilang al berarti sudah sesuatu yang ma'rifah, sesuatu yang sudah maksud ngomongnya dimaksudkan. Kapan kamu datang ke rumah ini? Mata jita. Nah, sahih al-baiti. Asalis hal bi. Nah, ada hal, mana hal? Nah, bi. Nah, dengan arti aslinya dengan letaknya. Tapi bi juga bisa berarti di. 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 Apakah di Jakarta jami'atun ahliyatun ukhra? Yang lain ukhra. Bilang sima mana ukhra? Lain. Tapi untuk muzakkar. Masya Allah. Untuk muannas. Jami'atun ahliyatun ukhra. Nah, apakah di kelas ada guru yang lain? Ustadzun. Nah, ustadzun. Guru, ya. Apakah di atas meja ada pulpen yang lain? Qalamun akhar. Akhar untuk mudzakkar. Ukhra itu akhar untuk mudzakkar. Kalau ukhra muannas, artinya yang lain, yang lain. Nah, ini kita bisa dikaidahkan ini sebagai sifat atau naat. Apakah di dalam tas apakah di dalam kantong ada apa ini? Apakah di dalam kantong ada pulpen yang lain? Hal fil jaibi qalamun akhar. Nah, akhar kalau mudzakkar akhar. Kenapa, Bu? Sekarang perempuan. Iya. Ukhra. Apakah di belakang sekolah ada mobil yang lain?
madrasati sayyaratun ukhra. Nah, sorry. Hal wara al madrasati sayyaratun ukhra artinya yang lain. Nah. Kalau sayyaratun hanya naat saja, tinggal nambahin saja. Kalau kita bilang apakah di atas meja ada buku? Hal alal maktabi kitabun. Nah, ya tinggal nambahin yang lain berarti akhor. Nah, akhor untuk mudzakarnya Ibu, mudzakar. Kalau ukhra muannas. Untuk yang perempuan. Apa lain? Kenapa? Apakah di atas meja ada buku yang baru yang lainnya? Bisa. Apakah di atas meja berarti nanti naatnya ada 2 kali? Naatnya 2 kali naatnya. Naat sani. Hal alal maktabi kitabun jadidun akhir. Nah, akhir. Kitabun jadidun akhir. Nah, tetapi ini adalah hanya karena ini mabni namanya Bapak Ibu. Ada ism itu yang mabni, yang harokatnya tidak bisa berubah. Akhir terus akhir terus. Nah. Ya, ism. Gampang ya Bapak Ibu ya? Sudah bisa dipraktikkan ya? Akhir dan ukhro. Ingdakum. Nah, ingdakum ihtimamun. Nah, kalian mempunyai. Ingdakum. Kalau saya mempunyai indi. Kami mempunyai ingdana. Sudah bisa menerjemahkan ya Bapak Ibu ya? Bisa dibalik-balik, menyesuaikan di bahasa kita. Bisa kami mempunyai atau milik. Punya kami. Kami memiliki atau milik kami. Saya memiliki buku. Indi kitabun. Cara kerjanya seperti harfu jar. Kami memiliki masjid. Ingdana masjidun. Ingdana masjid. Kami memiliki masjid yang luas. Nah, kan sudah berarti sudah bisa mempraktekkan naat nih. Kami memiliki masjid yang lain. Masjidun akhir. Kami memiliki rumah. Baitun. Kami memiliki rumah yang banyak. Kasir. Nah, kami memiliki rumah yang bersih. Nadifun. Baitun. Indana baitun nadifun. Bisa kita balik terjemahannya. Bisa kami memiliki atau milik kami. Ya, menyesuaikan. Karena milik di dalam bahasa Arab jarang dipakai menggunakan kata kerja. Banyak digunakan ingda atau li, Bapak Ibu. Sekarang kita pakai li. Li harfu jar ya. Li harfu jar. Saya memiliki buku. Li kitabun. Atau milikku adalah buku. Boleh dua-duanya kita terjemahkan seperti li kitabun. Kemarin sudah dituliskan ya? Sudah ya? Ada kata malaka yamliku. Malaka yamliku.
Ada memiliki juga, ada fiilnya juga, tetapi malaka yamliku. Kami pakai li ya, pakai harfu jar li. Kami memiliki mobil. Lina. Lana. Nah. Lina. Nah. Uniknya li ini berubah menjadi fathah. Lana. Iya. Lana sayyaratun. Kalau dia Ahmad, nah dia Ahmad memiliki rumah. Nah, sahih, lahu baitun. Dia Fatimah memiliki anak laki. Sudah paten, insyaallah. Iya. Boleh mengucapkan baitun kasirun. Kalau mau buyutun boleh. Buyutun tapi nanti berubah jadi muannas, buyutun kasiratun. Ingdakum ihtimam. Mana ihtimam? Kalian memiliki ihtimamun, perhatian. Nah, perhatian. Ihtimamun kabirun. Kalian memiliki perhatian yang besar. Nah, ada yangnya ya, Bapak Ibu. Kena itu naat ya. Naat enggak pakai al, naatnya juga enggak pakai al. Domah pakai domah. Jamak. Oh, iya. Kalau niat ngomongnya dijamakkan. Bisuun, dengan urusan pengajaran perguruan tinggi al-Islam. Suun, urusan. Suun artinya urusan. Suun. Bi. Jamaknya sya'nun. Mufradnya sya'nun. Limadha. Nah, limadha ini jarang. Apa? Suun itu jam'un min sya'nun. Sya'nun urusan. Sya'nun bisa kita artikan urusan, bisa artikan keadaan, boleh. Nah, ini jarang kita praktekkan ya Bapak Ibu ya, alat bertanya ya, limadha. Belum pernah kita praktekkan ya, limadha. Limadha bisa dijawab li anna atau bisa dijawab li saja boleh. Li. Kenapa? Boleh dijawab li tadi, li untuk yang hafujar tadi, Bapak Ibu, li. Kenapa? Limadha? Limadha? Kenapa kok itu? Li'annal muslimin bi Indonesia ada duhum kabir. Karena muslim di Indonesia jumlahnya besar. Jawabannya halaman nomor 8 baris ke 5. 5. Baris kelima jawabannya. Yang percakapan kelima itu jawabannya, Bu. Masya Allah, mohon maaf. 3. Ya, 3. Agak ngantuk. Sudah ngopi tadi. Jawabannya itu percakapan pada baris ketiga itu. Kalau mau ngopi. Ya, wajib. Syukran. Baik. Uzukur. Nah, uzukur. Suka kita dengar nggak ini, Bapak Ibu? Menyebutkan. Akarnya dari apa nih akarnya nih? Nah, zakaroyat guru artinya menyebutkan atau mengingat. Polanya seperti apa ini, Bapak Ibu? Nasoro yan suruh. Zakaroyat guru seperti nasoro yan
suruh. Amarnya udzukur, artinya ingatlah. Bisa berarti mengingat. Kalau ingatlah berarti udzukur. Bisa berarti sebutkan. Bisa berarti mengingat atau bisa berarti menyebut. Bapak Ibu suka dengar zikir nggak? Nah, akar katanya zikrun, masdarnya tadi. Nah, masih ingat tadi masdar apa Bapak Ibu? Isem. Isem abstrak yang berasal dari fi'il. Padahal Bapak Ibu, kalau menolong apa? Menolong. Nasoro yang masdarnya apa? Masdar. Boleh dibuka. Islam, bukan Islam. Ya, dibuka. Paling atas apa itu? Nah ini Bu, ini nih masdarnya nih. Halaman 2. Nah, nasrun. Sama nggak? Polanya sama nggak? Bapak Ibu, harokatnya sama nggak polanya? Zikrun dan nasrun sama nggak? Beda. Ini kasroh, ini berbeda. Nah, yang seperti ini masdar ini Bapak Ibu memang kita perlu banyak mendengar, banyak membaca, banyak bersinggungan. Kalau menghafal boleh kalau mau menghafal. Tetapi kalau kita sering bersinggungan, baik itu dari membaca ataupun mendengar, insya Allah nggak perlu menghafal, nggak perlu. Nasrun banyak dengarnya dari mana? Di Al-Quran? Bisa dari Al-Quran, bisa dari doa-doa. Dari doa-doa? Iya, bisa dari film ya, hadis. Bisa dari ada film Umar bin Khattab. Itu yang bahasanya Arab yang gampang. Atau ada ceramah. Kalau nyanyian malah kebanyakan amiyah semua. Kalau nyanyian itu pasti amiyah semua. Kalau syekh yang gampang didengar itu kalau dari Mesir Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi almarhum. Iya, itu kebanyakan amiyah semua Bapak Ibu. Bahasa apa ya? Iya, bahasa enggak pakai kaidah. Ya. Kemudian yang gampang juga Bapak Ibu ada Sahih Fikih, itu Syekh Usman Said. Nah, kalau di film ada film apa kemarin Ibu yang kemarin? Satu lagi yang film lama waktu itu pernah di share itu. Ya, Ar-Risalah. Nah, betul, Ar-Risalah. Dengan bahasa Arab yang gampang. Atau ada mungkin Bapak Ibu bisa ada TV hadis ya. TV hadis. Nah, di situ kan pasti untuk menambah kosakata kita. Nah, menambah masdar ini. Kan seperti nisrun. Harusnya kan kalau ini zikrun, ini nisrun. Nah, nisrun. Bisa kalau bercita-cita di situ ada amala ya mulu atau berangan-angan. Iya, bisa sama, boleh. Masdarnya apa? Amalun. Amala ya'mulu amalun. Mazhab fil arabiyah keluar. Kharaja keluar, mudhari'nya
Nah, ini tujuan khusus pada materi kita. Yakhruju. Masdarnya apa nih, Bapak? Ukhruj, amar. Amar. Khuruj, khuruj. Suka dengar yang diucapkan jamaah tabligh nih. Khuruj, nah, khuruj tuh. Keluar. Khuruj. Nah. Polanya berantakan ya Bapak Ibu ya? Polanya tidak teratur. Iya, panjang. Beda lagi. Polanya tidak teratur. Iya, nggak teratur, nggak mengikuti pola. Kalau fi'il amr kan enak, bisa ngikut. Kalau amal layak mulu, amalnya dosa. Umbul. Nah, ini isem yang berasal dari fi'il ini kita gampangannya definisinya iya, amrnya. Mana Ibu? Mau apanya? Mau enggak ibu maunya apa? Bukan. mau amr atau masdar? Umul. Nah, sukun. Fi'il amr itu sukun ya. Sukun aslinya, sukun. Enggak sama ya semua ya. Nah, yang ini zikrun, ini bukan nisrun lagi, tapi ini bukan amlun, tapi amalun, cita-cita artinya. Kharaja, afan, masya Allah salah. Kharaja, yakhruju, khuruj. Nah, khuruj tidak sesuai dengan polanya. Iya, iya. Nah, maka yang seperti ini adalah sebenarnya tidak perlu dihafal, Bapak Ibu. Ya kalau dihafal juga apa ya? Iya. Lebih baik kita kalau mau menghafal ya menghafal fi'ilnya ataupun menghafal nama benda. Kalau kita belum hafal terus bacanya kan huruf gitu ya. Kita jadinya misalnya arjud gitu. Lawan bicara kita itu orang Arab ngerti nggak? Enggak. Iya. 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 Jangankan ya orang Arab, jangan orang Arab, jin Arab aja nggak ngerti. Jinnya nggak ngerti. Dari Kampung ke Bogor. Apa sih lo? Dalam Bogor lagi kayaknya udah pasti lagi nih. Sentuh. Baik. Maksudnya? Iya, masdar. Iya, itu ya memang kita nggak bisa dipola. Kita hanya bisa mendengar dari sana saja. Misalnya duduk, Bapak Ibu duduk apa duduk? Jalasa. Kalau kita masdarkan, nah harusnya jalsun ya, jalsun. Tapi nadirul istiqmal jarang dipakai. Orang Arab lebih sering menggunakan julus. Nah, sama seperti khuruj, julus. Khurujat. Nah, kalau dijamakkan. Tapi tetap ada wawunya. Tetap ada wawunya. Masuk. Dakhola. Kalau kita masdarkan dakhlun ya. Di sini kan dakhlun, kalau menyesuaikan nasrun dakhlun. Tapi kita sering dengarnya dukhul. Nah, dukhul, khuruj, julus. Iya, nggak sama Ibu. Nah, ini masdar ini memang solusinya ya kita banyak-banyak mendengar, sering bersinggungan, baik itu membaca atau mendengar. Ini
Ini kamus fi'il, Bu. Nah, ini yang ini sekecil ini. Nah, ini yang paling gampang. Nah, ini. Nah, pemilihan wazan itu memahami artinya. Misalnya fa'ala dengan fa'ala. iya, nanti Fa'ala itu ada perbedaan arti. ada perbedaan arti. Jadi lebih spesifiknya ada perbedaan faedah. Faedah yang pasti akan merubah arti. Kalau arti sudah pasti berubah. Nah, lebih spesifik, lebih dalamnya lagi ada perubahan faedah. Kalau biasanya yang suka kita umumnya awal-awal belajar itu ada istaghfaro, istaghfiru. Kalau ghafaro yaghfiru, mengampuni. Nah, kalau biasanya ada tambahan hamzah, wasal, sin dan ta, itu meminta tolabul fi'il, meminta sebuah fi'il. Kalau ghafaro mengampuni, kalau istaghfaro meminta ampun. Nah, meminta ampun. Tapi kan kita di kelas 2 ini belum apa namanya? Belum menuju ke faidah harfu ziyadah. Baru dikenalkan saja, baru dikenalkan, dibiasakan kalau fi'il itu tidak hanya 3 huruf, bisa 4, 5 sampai 6. Iya. Atau yang mengeluarkan dan memasukkan. Ism makan atau ism zaman. Nah, tadi kita iya. Ism makan. Iya, bisa ism makan. Ism makan dan ism zaman sama betulnya. Tadi kembali ke pertanyaannya Pak Haji Idris. Nah, itu tadi yang ini pertanyaan yang apa? Tepat sekali. Buku yang kecil itu adalah sebagai kamus, Pak Haji. Di situ kamus dipilihkan ala wasni dengan pola, dengan susunan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu itu ada artinya nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Itu hanya sebagai wazan saja, sebagai patokan untuk ke bawahnya. Bab keduanya ada fa'ala yaf'ilu atau yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'ilu. Al-bab asani fa'ala yaf'ilu. Contohnya doroba yadribu. Bab ketiganya pola. Ada artinya nggak fa'ala yaf'ilu? Nggak ada artinya. Itu hanya sebagai wazan saja. Nah, sebagai apa namanya? Patokan atasnya. Apa maksudnya dari isim zaman dan isim makan? Ya. Isim makan itu sebelumnya Kata waktu dan kata tempat. Nah, jadi di situ juga sudah ada di situ. Paling terakhir, yang barisan paling terakhir. Sebelum terakhir. Kata waktu dan kata tempat. Sama juga yang mengambil dari badannya fi'il. Nah, di bab yang ketiga ada fa'ala yaf'alu di bab ketiganya. Nah, sampai berapa bab itu? 6. Sampai kepada fa'ila yaf'ilu terakhirnya. Nah, makanya sebenarnya amsilah tasrifiyah ini sangat bermanfaat sebagai kamus. Sebagai kamus untuk kita melihat wazan ataupun untuk kita merubah tasrif lugawi dari domir ke domir. Kita kembali ke buku Udzukur ba'dal jami'atil ahliyati di Jakarta. Ba'd mana ba'd pakai dzal. Nah, sebagian. Kalau ba'du pakai dal apa? Nanti ya sepada ba'do. Sebagian kampus swasta di Jakarta. Ada apa saja Bapak Ibu? Udzukur ada Al-Jami'ah Asy-Syafi'iyah. Nah, Jami'ah Muhammadiyah.
Universitas Asyafi'iyah. Nah, kemudian ada Jami'at Ibnu Khaldun. Kenapa? Nah, Jami'ah Ibnu Khaldun. Baik. Oh, jadi gimana Jami'ah gitu? Ya, Jami'ah. Bahasa Indonesia Jami'ah Indonesia. Iya, Jami'ah Indonesia, Jami'atu Indonesia. Iya, kalau UI kan hukumiyah. Kalau LBIQ disebutnya mahat. Nah, mahat lembaga aja. Lembaga ya. Nah, lembaga aliyah itu tinggi, Bu. Kalau swasta, Swasta ahliyah. Swasta ahliyah. Kalau negeri hukumiyah. Kalau kayak ini mana? Misalnya kayak ITB jadi apa Ustaz? ITB Teknologi Bandung. Jami'at Teknologiah Bandung. Iya. Bandungnya di belakang. Iya. Tadribat. Iya, Bandung. Tadribat, kita latihan mengucapkan Bapak Ibu. Ana sa'idun bihadhihi ziyarah. Ana sa'idun bihadzal liqa. Ma makna liqa? Pertemuan. Jumpa. Nah, dengan perjumpaan. Sampai jumpa. Nah, harusnya kan terjemahannya kan ke jumpa ya, ila liqa ya. Nah, tapi karena sesuatu yang terbiasa di sana, kalau sampai jumpa ya mengucapkan ilal liqa. Ana sa'idun biliqaika. Ma makna hadza? Nah, bertemu denganmu. Ana sa'idun bistiqbalikum. Nah, istiqbal, mana istiqbal? Penyambutan atau penerima. Nah, boleh itu. Ana sa'idun bi musyahadatil manaziri. Baik. Manazir pemandangan. Musyahadah, mana musyahadah? Nah, menyaksikan atau menonton boleh. Syahada yusyahidu berarti menonton atau menyaksikan atau melihat. Tapi melihatnya dengan sengaja. Manazir. Jamak dari manzar. Artinya pemandangan. Manzarun. Manazir. Nah, manzar Bapak Ibu bisa dirasa manzar. Manzar itu akarnya apa itu kira-kira? Nah, sudah kelihatan. Lama-lama bisa terasa sendiri Bapak Ibu. Manzar. Ya, manazir. Manzar berarti ismul alah. Apa nama Allah? Ismul makan. Tempat melihat. Artinya apa? Pemandangan. Ar-raqam asani, hal turidu rukubas sayyarati. Nah, di sini sudah dikenalkan masdar tadi. Rukub kira-kira dari fi'il apa ini? Rokiba yarkabu. Kita rubah jadi isem menjadi rukub. Rokiba yarkabu, naik, menaiki. Fiilnya ya, kita kenalkan fiilnya. Dihapus nih, Bapak Ibu. Kita kenalkan fiilnya ya. Iya, sama saja, Bapak. Menaiki tapi belum tentu menyetir. Yang ini nggak usah ya, karena ini pada materi kita rokiba.
Rokiba. Mudhari'nya apa Bapak kira-kira? Yarkabu. Kalau kita jadikan masdar apa ini? Rukub. Rokiba kalau Ahmad mengendarai. Kalau Fatimah kibat. Anta, ana, rokibtu. Saya mengendarai kereta. Al-Kitoro. Kitoron boleh. Kami mengendarai mobil. As-sayyarata. Nah, kalau kita mau rubah jadi masdar, pakainya rukubun. Kalau sudah jadi masdar Bapak Ibu, berarti ini adalah ism. Berarti bisa pakai al sewaktu-waktu atau pakai tanwin. Kalau ini kan fi'il, bisa nggak al sama tanwin? Nggak ada. Nah, dan itu oh itu perubahan tasrif pada fi'il madinya. Tasrif lughawi. Ya. Tasrif lughawi ada di buku itu. Di halaman 37 ke belakang tuh kalau nggak salah. Nah, Bapak Ibu bisa cermati sendiri ya, yang kalau ada waktu kosong. Dan itu lebih apa? Lebih bisa konsentrasi. Nah, kemudian hal turidu rukubas sayyarati berarti ma makna hada? Apakah kamu mau naik mobil? Asani hal turidu syira mas syira. Syira. Shin bil kasrah. Shinnya bil kasrah. Syira. Nah, kita suka dengarnya syira. Apa syira? Membeli. Nah, membeli. Fi'ilnya apa nih Bapak Ibu? Ishtaro. Nah, ishtaro. Nah, ini belum kita kenalkan ismul masdar ya Bapak Ibu ya. Kita kenalkan bentuknya masdar saja. Ismul masdar itu ada masdar-masdar yang nggak sesuai dengan pola fi'ilnya. Ishtaro yashtari. Fi'il dengan berapa huruf ini? 5. Kita harus menghafal nih paten nih, membeli bahasa Arabnya apa? Nah, karena kan kita dekat dengan Tanah Abang soalnya. Ishtaro yashtari. Kalau Ahmad membeli ishtaro. Kalau Fatimah membeli ishtarot. Kalau kamu membeli ishtaroita. Saya membeli nah ishtaro itu. Saya membeli baju di pasar Tanah Abang. Fisuki Tanah Abang. Kita rubah jadi masdar, tapi berbentuk isim masdar namanya. Sedikit buat tambahan saja. Bunyinya syiraun. Nah, syiraun. Kalau diikutkan wazan harusnya istiraun. Ada syaro yasri. Kalau masdar pakai tanwin ya? Iya, pakai tanwin bajikan isim. Kalau tidak diikutkan istirahat. Kalau menjadi berdagang. Iya, menjadi berdagang. Menjual, artinya menjual. Menjual. Syaro yasri. Menjual, iya, menjual. Tadi Pak Haji apa?
Masdar harus selalu tampil. Oh iya, kan tadi masdar itu adalah isem. Nah, isem. Masdar kan isem ya. Berarti suatu waktu bisa menjadi ada alif, a ada alnya. Pertolongan itu adalah dekat. Pertolongan. An-nasru qaribun. Nah, an-nasru qaribun. An-nasru. Nah, di alif lam kan boleh. An-nasru qaribun. An-nasru qaribun. Jadi kalau dikasih alhamdulillah langsung bertanya. Iya, menyesuaikan. Kalau syamsiah berarti pakai tasdid. Kalau komariah sebagaimana kita pelajari di ilmu tajwid ya. Bukan asli, tasdidnya karena komariah. Karena syamsiah. Nah, kalau ingat nasrun. Nasrun menjadi Tapi koribunnya pakai bun ya? Iya, an-nasru. Kalau cita-cita kita alif lam kan bisa nggak? Ada tasdidnya nggak? Nggak ada karena samsiah ya. Kalau kita di ilmu apa nih? Tajwid, malu. Kalau pembelian pakai tasdid nggak? Pakai tasdid karena shin ketemu al menjadi asyira. Nah, sudah berubah jadi isim, maka bisa di al dan bisa di tanwin. Baik, hal turidu ru'yata as-sayyarati. Nah, ru'yah Bapak Ibu suka suka dengar di mana nih? Nah, ya. Suka ribut kalau sebelum puasa. Ya, hilal. Dari fi'il apa ini? Kira-kira apa? Ro'a. Ro'a. Suka kita praktekkan di surat apa ini? Ro'a. Al-Ma'un. Ro'a yaro. Ro'a yaro. Masdarnya ru'yah. Kalau kita mau mengartikan ini melihat. Tapi kalau kita mau mengartikan berpendapat, bisa juga Bapak Ibu. Ya, berpendapat. Tapi masdarnya menjadi ro'yun. Ro'yun. Ru'yah artinya melihat, ro'yun artinya berpendapat. Ya, bisa dua. Bisa dua. Isim amarnya roh. Amarnya, fi'il amarnya roh. Iya. Bapak Ibu memanggil apa memanggil? Bahasa itu. Da'a yad'u. Berdoa sama juga. Da'a yad'u. Berdakwah sama juga. Da'a yad'u. Nah, yang membedakan nanti pada masdarnya. Kalau berdoa da'a yad'u, masdarnya jadi doa. Kalau berdakwah atau memanggil da'a yad'u, dakwah. Nah, jadi masdarnya pun bisa dua sesuai kebiasaan. Ru'yah. Hal turidu qiyadatas sayyarati. Nah, qiyadah. Mana qiyadah? Dari qada yakudu. Sahih. Qada
Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita kuatkan, kita mengenal fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Fi'il madhi, mudhari' dan masdar. Masdar dengan berbagai macamnya tidak bisa ditebak, Bapak Ibu. Nah, harus kita membiasakan. Nah, saya roh Bapak Ibu 5 tabil kasroh. Wah, enggak ada hafujat sini. Ini apa? Sahih, mudhafun ilaihi. Kemarin 2 isem yang bersambung. Nah, tetapi bukan naat dan man'ut. Tetangganya naat apa ini? Idhofah. Yang kemarin menjadi dasar kita untuk membaca kitab kuning. Ada 2 pengembangan kata kita, frasa. 2 kata yang terdiri dari lebih dari 1 kata. Nah, pintu kelas, jendela masjid. Nah, 2 kata tetapi belum mengendarai mobil. Dua-duanya. Nah, melihat mobil, pembelian mobil. Nah, asalis hal yumkinuni. Nah, di situ kita sebutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Tidak terlalu kita bahas dalam dulu karena ini berkenaan dengan an masdariyah. Takutnya Bapak Ibu bingung ya. Ada 2 isem yang ketemu, maka ada jedanya menggunakan an. Nah, kenapa? Iya, fi'il. 2 fi'il yang ketemu maka dijedah an. Tapi kita praktekkan dulu saja Bapak Ibu. Kaidahnya enggak kita lewatkan dulu saja. Hal yumkinuni an ajlisa huna. Makna yumkin memungkinkan atau mungkin ya, kita mungkin saja, mungkin. Apakah mungkin saya duduk di sini? Hal yumkinuni an aqra'a kitabaka. Nah, sebagai tambahan maklumat, bukumu. Nah, di situ kita akan sebagai memperkenalkan Bapak Ibu sebagaimana isem ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah mengenal isem ya. Isem itu aslinya kita menyebutkan berharokat doma. Kalau tidak kenapa? Alkitabu menjadi alkitaba, menjadi alkitabi. Nah, sebagaimana isem, fi'il mudhari' juga aslinya domah. Tetapi sewaktu-waktu bisa berharokat fathah. Kapan isem fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ya, di situ ada fi'il mudhari' enggak? Ada. Ajlis ya. Ay fi'lin hadza ajlisu? Iya, fi'il apa itu? Mudhari'. Domirnya ana. Ya. Takutnya Bapak Ibu bingung. Ya. Ajlis, mudhari' ajlisu. Duduk, yajlisu, duduk. Kalau Fatimah duduk, mudhari' Ibu. Itu kalau jalasat kan fi'il madhi, masa lampau. Ya. Sekarang kita menuju ke masa depan. Fi'il mudhari'. Ya. Yajlisu kalau Ahmad, kalau Fatimah anta, ana. Itu berarti ai fi'il ada fi'il mudhari' dengan domir ana. Membaca mudhari'nya yaqra'u. Kalau Ahmad, kalau Fatimah taqra'u. Kalau anta, ana, nahnu
Nah, di situ akra'u ay fi'lin ada. Ana. Mudhari ana. Kita buka. Fi'il apa sih? Nah, tapi kita bahas beda saja ya. Di situ ada fi'il nanti yang fa'ilnya itu ya an masdariyah. An nanti fa'ilnya itu an sendiri. Nah, kan dasarnya kita iya. Ninya itu maf'ul bihi, aku, niyaku. Nah, mungkin. Nah, di dalam bahasa Arab memang mungkin itu dijadikan fi'il. Yumkinu. Sama seperti wajib. Nanti juga ada beberapa fi'il kata kerja yang memang dibagi kita itu nggak terbiasa fi'il. Seperti wajib bagiku untuk pergi ke masjid. Nah, wajaba pakai fi'il. Nah, seperti mungkin bagiku untuk pergi ke Madinah misalkan. Nah, mungkin di sini. Nah, mungkin di sini kan kalau di bahasa kita feeling atau perasaan berbahasa kita kan nggak mungkin fi'il ya. Tapi di bahasa Arab memang menggunakan fi'il. Nah, jadi amkana yumkinu fi'il. Yumkinu itu mudhari. Iya. Nah, dan domir huwa. Huwa. Nah, yumkinu ni an. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu memang ya lagi-lagi ya bahasa ya butuh pembiasaan saja. Karena kita terbiasa jadi menjadi sesuatu yang enggak aneh. Seperti wajib bagiku sholat di masjid. Nah, wajaba alayya atau yajibu mudhari'nya. Yajibu. Enggak, kalau yajibu pakai ala. Nah, kalau yumkin langsung ke objeknya. Yajibu alayya. Nah, an usolliya. Nah, yajibu wajib kok fi'il kan di feeling zauk perasaan bahasa kita kan nggak enak ya Bapak Ibu. Ya, tapi di bahasa Arab seperti itu. Fi'il. Enggak, bukan di bahasa Indonesia. Ya, wajib sesuai ya, wajib kan bisa kata sifat. Tetapi di sini kita dikenalkan dulu di buku ini ada ya tinggalkan dulu. Di sini ada dua fi'il yang dijedah dengan huruf an ya. Nah, Arabi nomor 4 awaddu. Nah, itu ada salah ketik Bapak Ibu. Tasdidnya harusnya di huruf apa itu? Huruf dal harusnya. Enggak salah itu. Yang bawahnya mana? Oh, bawahnya belum ya. Hal yumkinuni an ukallima as-sayyid Ali ukallima. Nah, ukallima. Kallama yukallimu berbicara. Akro'a. Nah, akro'a. Kemudian nomor selanjutnya hal yumkinuni an atlakal lama ma'a akhika. Nah, atakallam. Apakah memungkinkanku? Apakah mungkin bagiku berbicara bersama saudaramu? Kalimat tadi berbicara juga. Ngobrol. Ngobrol. Yang mana Pak Ji? Iya, harusnya ada tasdidnya. Karena ini memang mungkin yang ngetik ini kurang berdisiplin dan agak ngantuk kayaknya nih. Jadi banyak salahnya ini. Iya, dia sayyid. Harusnya ada tasdid. Iya. Ya apa? Karena Bapak Ibu yang gondrong udah nguasain yang insya Allah ya. Makanya sudah dipraktikkan gundul di sini. Hal yumkinuni an azuro. Nah, azuro. Azur, ai fi'lin ada? Azur berkunjung. Fi'il ya, wajahnya fi'il apa Bapak Ibu? Mudhari dengan dhamir ana. Tetapi zaro. Nah, zaro.
Tetapi di sini kita sedikit kenalkan, Bapak Ibu, kita kenalkan kalau ada dua fi'il yang seakan-akan mau bertemu, maka harus dijeda dengan huruf an. Ini sebagai memudahkan kita dulu, meskipun nanti ada faedah lain. Nah, setelah an ini fi'il mudhari harus mansub bil fathah. Dasarnya kita menyebutkan fi'il mudhari berharokat apa, Bapak Ibu? Domah. Sebagaimana ism juga dasarnya berharokat domah. Sewaktu-waktu ism ini bisa berharokat fathah ataupun kasroh. Sama juga fi'il mudhari juga sewaktu-waktu bisa berharokat fathah. Kan aslinya domah. Aslinya domah. Suatu waktu nanti akan berharokat fathah. Kalau ada huruf an dan kasroh nggak mungkin. An dan teman-temannya. Seperti contoh pada praktik nomor 4. Awaddu. Tasdidnya itu kebalik kayaknya itu. Di dal harusnya. Awaddu. Saya mau. Atau saya suka. Bapak Ibu suka dengar mawaddah nggak? Nah, mawaddah ya. Nah, itu akarnya, itu masdar dari wadda. Ya waddu. Artinya cinta. Atau suka. Awaddu, nah itu kira-kira wajahnya apa awaddu, Bapak Ibu? Fi'il mudhari dengan domir ana. Wadda ya waddu. Ada wadda ya waddu. Yang harus kita praktekkan ini. Ada kalau mau, ingin atau mau. Aroda. Karena kita akan membahas tentang an ini, kita harus mengetahui fi'il ini. Ada menyukai. Ahabba. Mudhari'nya apa? Yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Nah, ini bisa kita artikan umumnya. Umumnya Bapak Ibu suka dengar mawaddah warahmah. Nah, aroda yuridu. Irodah. Mau. Ahabba yuhibbu suka. Cinta, mau, suka. Nah, ini banyak nanti yang akan nyambung dengan dua fi'il yang dijeda dengan an. Nomor 4, awaddu an usafiro. Ada fi'il nggak Ibu situ, Bapak Ibu? Nah, usafir. Fi'il apa itu kira? Domainnya ana. Saya mau travel ke Surabaya. Saya mau perjalanan. Apa kata kerjanya travel itu apa di bahasa Indonesia? Sahih, bepergian. Saya mau bepergian ke Surabaya. Saya mau menyaksikan. Awaddu an usahida. Ma'alimah. Nah, tempat-tempat ma'alim itu tempat-tempat penting atau situs. Nah, kalau di bahasa sekarang itu pakainya situs ya. Situs itu ma'alim. Situs-situs Jakarta. Ya, ma'lam. Saya mau berkunjung ke rumah Allah. Awaddu an azura. Nah, an azura baitallahi. Saya mau sholat di masjid. Awaddu an usalliya fil masjid. Saya suka baca Al-Qur'an. Awaddu atau pakai uridu. Yang sering juga aroda yuridu. Kalau ana berarti apa ini? Ana uridu. Saya mau pergi. Bagaimana? Uridu harusnya kan uridu adhab ya harusnya ya Bapak Ibu ya. Harusnya uridu adhabu ya.
Nah, tetapi caranya harus ada di fasal dengan an. Nah, uridu an. Saya mau pergi. Saya mau pergi. Uridu an adhaba. Nah, berarti sebenarnya an ini tidak ada artinya, Bapak Ibu. Nah, hanya sebagai haruf masdariyah. Tetapi ini untuk memudahkan mengenal ya, Bapak Ibu ya. Jadi uridu an adhaba. Saya mau kamu masuk rumah. Saya mau kamu masuk rumah. Aslinya uridu. Kalau kamu masuk apa, Bu? Nah, tadkhulu aslinya. Kan ada dua fi'il nih ya. Saya mau kamu masuk. Uridu tadkhulu. Ada dua fi'il ya, Bapak Ibu ya? Fi'il mudhari' dengan dhamir ana. Fi'il mudhari' dengan dhamir anta. Maka kaidahnya ditambahin huruf an. Nah, uridu an tadkhula. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, fi'il sebagaimana ism, fi'il mudhari' aslinya berharokat dhammah. Tapi kalau ketemu dengan an dan teman-temannya nanti, maka berubah jadi fathah. Gampang ya, Bapak? Tidak punya arti. An artinya apa? Tidak ada terjemahannya. Iya, betul, Bapak. Iya, harf. Namanya harfu nasbin. Nasab pada fi'il. Kalau kemarin kan kita sudah menguasai nasab pada ism. Kapan ism itu berharokat fathah mansub? Pada posisi sebagai apa? Objek. Maf'ul bihi. Di situ ana sa'idun bihadhihi ziyarah. Mulahadzah, ada perhatian. Nah, kaidahnya ini. Ar-raqam al-awwal ana sa'idun bihadhihi ziyarah. Saya bahagia dengan ini. Iya, anak ro'ah. Nah, kenapa nah? Objek. Nah, membaca, saya suka membaca Al-Quran. Ba'da kulli sholatin. Ba'da kulli, setelah dzaraf, maka berharokat kasroh sebagaimana setelah harfu jar. Ba'da kulli sholatin. Nah, setiap kelas sholat. Nomor 1. Ada yang mau baca, Bapak Ibu? Saya, Pak. Iya. Ana sa'idan bihari riyad. Sahih. Ana sa'idun. Ana sa'idun bihadi ziyarah. Nah, kita pegang ism yang berharokat yang dikasih garis bawah ya, Bapak Ibu ya. Ziyarati. Syukran ala ihsanikum. Nah, terima kasih atas kebaikanmu. Kebaikan Anda di sini. Ihsan. Ahsana. Ya, ahsana ihsan. Masdar. Nah, kita pegang isem-isem yang ada garisnya ya, bawahnya ya, Bapak. Hal turidu an-nuzhata fi taman mini. Nah, apakah kamu mau rekreasi atau bertamasya? Nuzhah. Nah, mana yang bergaris bawah, Bapak Ibu? Nuzhah. Tadi ziarah, kemudian ihsan, ada nuzhah. Tilkal kitabah tamnauna. Itu tulisan melarang Anda. Nah, kata-kata tilkal kitabah tuh. Kenapa, Bu? Oh iya. Oh, sudah jam 9 ya? Oh gitu. Oh iya.
Oh begitu. Gua jam 9 masih. Oh ya. Biasanya ayo. Iya. Biasa kok, biasa. Kita selesai sampai kaidah ya sedikit lah. Kata-kata yang bergaris di bawah tersebut di atas mempunyai pengertian. Nah ini kita harus garis bawahi. Ini definisi termudah ini masdar, yaitu kata kerja yang dibendakan. Nah Bapak Ibu, definisinya ya kata kerja yang dijadikan isem. Nah atau kata benda abs. Nah inilah definisi termudah bagi kita untuk memahami masdar, yaitu kata kerja yang dibenda. Nah bendakan atau kata benda abstrak atau isem abstrak. Nah, karena memang pada dars asani ini kita difokuskan untuk mengenalkan masdar, Bapak Ibu. Setelah kita paten madhi mudhari, sekarang kita patenkan mengenal masdar. Nah, berarti kan isem ya masdar ya? Berarti bisa pakai al, bisa pakai tanwin. Isem berarti suatu waktu bisa jadi mudhaf wa mudhaf ilaih, suatu ketika bisa jadi mubtada, suatu ketika bisa jadi khobar. Nah, bisa jadi fa'il, bisa berubah menjadi maf'ul bihi. Nah, tadi pertolongan. Saya menunggu, masih ingat kemarin menunggu? Saya menunggu menolong atau saya menunggu pertolongan. Nah, maka pertolongan berubah jadi isem yang juga adalah menjadi maf'ulun bihi. Nah, ini kaidah yang paling gampang kita pahami, yaitu apa itu masdar? Kata kerja yang dibendakan atau kata benda abstrak. Isem abstrak yaitu kunjungan, kebaikan, bertamasya dan membeli. Nah, kata-kata tersebut dinamakan masdar atau kata yang mengambil dari fi'il. Nah, bisa jadi gitu. Nah, kelas? Ya, kita tutup sampai sini. Hah? Yang mana Ibu? Yang nomor 3. Halaman? Halaman 9. Oh, 3. Hal yumkinuni an azura baitaka. Baitaka. Bait fathah objek Ibu. Objek dari fi'il azur. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya baru mendengar ada riwayat hadis ya Bapak Ibu ya. Julusus sa'ah, mungkin Bapak Ibu suka sering ya. Julusus sa'ah khairum min alfi rak'ah. Duduk sebentar lebih baik daripada 1000 rakaat. Maksudnya orang kalau belajar sebentar saja itu lebih baik daripada 1000 rakaat dalam sebulan. Itu tidak ada spesifikasi. Dia mau paham apa enggak, yang penting duduk aja.